Main luar negeri segala lewat 16 BMX. tuh di Malaysia, itu event terbesar di Asia juga flatland. Siapa yang ngajarin gitu? Apa gara-gara ngelihat orang atau Lebih seringnya lihat YouTube juga gitu kan. Oh, gitu. Lihat perkembangan trik di luar negeri kayak gitu. Orang Serang juga, dia yang udah go internasional juga. Iya. Dia ngajak, dia ngajarin sampai sekarang. Dan yang ngajarin itu sekarang udah nggak di Indonesia, dia di Australia. Oh. Ya makanya kalau sekarang tuh berangkat Siapa? itu Heru Anwari. Heru Diakui oleh Kemenpora itu King of the Year Flatland Expert, juniornya Indonesia gitu. Kalau di seniornya itu kan yang diakui oleh Kemenpora itu Heru Anwari. Ya. Nah makanya Banten itu megang. Wah, Banten lo Pandeglang guys. Hai, hello guys. Namanya adalah Muhammad Ainul Fajri atau biasa disebut Inu. Nah, di kesempatan kali ini gua bakal ngulik kisah Inu yang menurut gua sih, dia itu membanggakan Pandeglang loh. Dan dialah satu-satunya atlet freestyler BMX dari Pandeglang yang sudah go internasional lewat bakat dan keahliannya itu. Gimana sih dia bisa mahir jadi seorang rider BMX dan bahkan kini sudah mulai ditawari kontrak besar oleh perusahaan asing. Untuk itu simak aja ngulik bareng Inu BMX. Check it out. Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inu ya? Ya, Nama aslinya Muhammad Ainul Fajri. Ainul Fajri. Kenapa dipanggil Inu? Panggilan dari kecil aja ya. Dari kecil itu. Inu ini atlet BMX ya. BMX, tepatnya BMX freestyle. Emang BMX ada berapa ini jenis ya? Apa sih namanya? Iya, kategori. Kategori. Ada BMX cross, BMX freestyle. Cross itu free ride gitu ya? Free ride. Balapan, balap sepeda ya. Kalau BMX freestyle itu lebih ke dominan skill, kita mainin sepeda. Dan terbagi beberapa kategori juga di BMX freestyle. Ada BMX flatland, BMX street, BMX park. BMX apa? Sama BMX dirt. Enggak apa? Ulangi. Flatland, street, park, sama dirt. Apa itu? Kalau di flatland tuh lebih dominannya ke dancing atau spinning main muter-muter gitu. Oh iya, main puter-puter ya. Kalau street paling kita menggunakan fasilitas yang ada gitu, natural. Oh, natural. Ya, kalau di park tuh kita main yang terbang-terbang. Oh. Iya, ada juga yang dirt, main di tanah. Cuman sama terbang juga. Oke, guys, sebelum kita ngobrol lagi, Inu itu atlet yang mana? Apa tadi? BMX flatland. Flatland. Saya aja susah tuh. Makanya kita gali lebih dalam. Tapi sebelum lebih dalam kita lihat dulu nih ya. Ini cuplikan. Jenis kategori BMX yang freestyle itu. Itu yang pertama itu ya, Pak? Flatland itu. Katanya udah main luar negeri segala lewat BMX. Iya, alhamdulillah. Udah terbang kemana aja? 2016 tuh di Malaysia, itu event terbesar di Asia juga flatland. Oh, di Malaysia ya? Di Malaysia juga. Tahun kemarin 2019 juga di Malaysia. Oh, di Malaysia. Bukannya pernah ketemu sama Bupati ya waktu itu ya? Iya, itu pelepasan atlet. Sama Maesaroh itu ya? Maesaroh. Ke Jepang? Iya. Jadi nggak? Kalau yang di Jepang tuh dialihkan ke Malaysia. Ke Malaysia. Ya, oh, jadinya di Malaysia ya. Turnamen itu sejak kapan? Udah ikut-ikut turnamen gitu tuh? 2010 itu udah nggak boleh, pertama kali 2010 main di regional Banten. Setelah itu nggak boleh ikut lagi di regional Banten, langsung kompetisi
internasional pada saat itu expert class di SeaWorld Indonesia. Udah masuk expert. Iya, expert class. Kalau jadi mau nggak boleh ikut kalau kita pemula lagi nggak boleh. Sama orang Banten itu ya? Di nasional. Enggak, sama orang lokal apa karena ini terlalu hebat atau gimana? Gak tau ya, kalau misalkan di Banten itu udah gak boleh main di regional Banten. Jadi langsung ke expert pada tahun 2011 itu event internasional di SeaWorld. Kayak begitu juga ada promotor atau timnya nggak sih? Ada juga kalau itu masih sendiri sih. Oh, sendiri ya. Tapi yang lain ada timnya. Ada. Sementara ini Inu nggak bernaung ke mana-mana. Maksudnya kayak? Ya tadi itu nggak ada timnya, sendiri aja gitu ya. Iya, sendiri. Paling dibiayainnya sponsor itu. Oh, tapi ada sponsor. Ada sponsor. Udah berapa kali dapat sponsor nih? Dari tahun 2014 tuh. Tiap event lain-lain sponsor? Enggak, sistemnya kontrak. Kontrak. Udah berapa kali tekan kontrak sampai sekarang, banyak ya? Alhamdulillah lumayan. Oh iya. Sekarang umur berapa? Umur 25. 25. Ya. Sejak kapan tuh udah mulai terjun ke dunia BMX nih? Sekitar umur 20 tahun. Oh, udah 5 tahun ke sini ya. Dulu sekolah langsung. Awalnya gimana bisa ini? Sebenarnya sih awalnya ikut di BMX Cross juga tadinya awalnya. Oh, ride gitu. Nah, BMX Cross terus kalau kita tarkam ya gitu. Oh iya. Tarkam. Tarkam terus lihat BMX freestyle. Pertama main di Dirt Jam. Setelah itu lihat BMX Flatland, kayaknya seru nih gitu kan, sepeda diputer-puter lebih ke dancing gitu kan. Dicoba sampai sekarang sih alhamdulillah. Oh gitu. Berarti dari 2000 berapa tadi? 2011 sih. 2011 ya. Wah, udah berapa tahun tuh? Udah hampir 8 tahunan ya. Artinya apa namanya? Inu tuh udah banyak ikut kompetisi. Ya. Terus udah gitu siapa yang ngajarin gitu? Apa gara-gara ngelihat orang atau gimana? Ada yang ngajarin itu, ada. Cuman kalau lebih seringnya lihat YouTube juga gitu kan. Oh, gitu. Lihat perkembangan trik di luar negeri kayak gimana. Setelah itu ada yang ngajak keluar, yaitu ada atlet orang Serang juga, dia yang udah go internasional juga. Dia ngajak, dia ngajarin sampai sekarang. Dan yang ngajarin itu sekarang udah nggak di Indonesia, dia di Australia. Oh. Ya makanya kalau sekarang tuh berangkat siapa? Itu Heru Anwari. Heru Anwari. Sekarang ada di Australia. Iya. Wah. Itu suhunya ya. Suhunya ya, master BMX-nya itu ya yang ngajarinnya. Dari situ? Ya dari situ setelah Heru pergi ke Australia ya paling berangkat sendiri gitu. Sama paling di Serang juga ada atlet, paling bareng sama yang di Serang. Kalau di sini kan susah. Cuman Inu aja yang jadi atlet di sini. Oh, di Pandeglang itu nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi ya. Berarti jadi kebanggaan orang Pandeglang nih guys nih ya. Event terbesar di Malaysia itu? Di Malaysia. Di Malaysia itu. Kalau lokalan yang terbesar waktu di SeaWorld itu? Di SeaWorld sering juga di Indonesia banyak event besar juga yang berskala internasional. Itu di 2016 tuh di Semarang. 2013-nya itu Hagshow Asia. Itu Asia juga di Senayan. Asia itu? Asia. Berapa orang yang bawa sepeda BMX itu? Banyak ya? Ratusan? Enggak? Ratusan ya? Ratusan. Soalnya itu bukan hanya BMX juga event Hagshow itu. Dari skateboard, inline ada lagi. Oh iya. Itu tuh cara ngelombainnya gimana sih, Nu? Maksudnya BMX tuh penilaiannya apakah triknya ditentukan atau gimana? Ya trik dari trik terus kesulitan triknya kayak gimana, style. Kalau di flatland tuh gak boleh ada touching. Gak boleh nyentuh ke tanah ya? Nah iya itu, tangannya itu. Oh. Lebih ke situ sih. Jadi apa tuh ya? Triknya itu diciptakan sendiri apa ditentukan gitu dari panitia misalkan? Sendiri dong. Dari sendiri ya. Jadi ini ada triknya macam-macam, nanti diperagakan ke. Iya. Jadi masing-masing leader tuh punya trik sendiri. Kalau di BMX Flatland. Yang susahnya itu nggak boleh nyentuh ke tanah. Iya, jangan sampai gagal. Itu ada pengurangan nilai. Pengurangan nilai apa Didis? Pengurangan nilai. Pengurangan nilai kita aja. Kita masih bisa lanjut kalau misalkan touching gitu. Cuman nilainya itu dikurang. Tapi
kebanyakan mah hebat-hebat ya. Iya, hebat-hebat Indonesia. Indonesia ya. Saingan terkuat di luar negeri di Asia lah, Asia Tenggara nih, yang saingan paling yang lagi jago BMX apa tuh? Waktu di Malaysia tuh. Itu tuan rumahnya sendiri juga. Malaysia juga. Terus Jepang, Thailand juga tuh dia ada yang juara dunia juga. Pegang juga Thailand. Inu ikutan ke situ waktu itu. Ditempur dengan si itu. Gimana tuh perasaannya ngeliat yang juara dunia itu? Biasa kita lihat di YouTube, ini kan jadi saturan. Biasa nonton di YouTube. Iya. Terus? Jadi saturan gitu kan, kita main bareng. Ya rasanya gimana ya gitu. Minder nggak? Minder sih ada pasti. Pasti. Kita mungkin di daerah atau di lokal ngerasa nggak ada lawan gitu kan. Terus? Tapi setelah kita keluar pada hebat. Jadi kita ngerasa minder, berarti gue belum cukup hebat di luar. Artinya gitu ya. Di atas langit masih ada Hotman Paris gitu. Iya kan. Ternyata begitu. Tapi kalau di Banten mah jadi mungkin udah nggak boleh main sama orang Banten kali ya? Iya, paling di Banten tuh kalau cuma show aja ya. Kalau atau jadi juri mungkin pernah? Nggak jadi juri sih, nggak, soalnya nggak berani sih nilai orang kayak gimana. Ya. Itu pun ada sekolahnya kan kalau juri. Ada sekolah. Ada penjuriannya, ada sekolahnya. Nggak juga. Sembarangan nilai kita. Kalaupun kita hebat, kita belum sekolah juri, gak tahu penilaian, ya bisa kacau. Gitu. Oh gitu, rumit juga ya. Iya. Artinya ini tuh sekarang BMX itu guys ternyata sudah masuk Olimpiade ya. Olimpiade, Asian Games. Kebetulan kemarin Asian Games tuh BMX Flatland yang baru masuk. BMX Flatland. Nah, yang lain belum. Di Olimpiade mungkin ada BMX Street Park juga. Iya, tapi kalau di Asian Games itu hanya Flatland aja. Iya, Flatland. Yang Inu ikutin. Iya. Terus kemarin kepanggil nggak? Ya enggak sih. Seleksi juga. Seleksi, tapi sempat ikut seleksi ya. Hanya saja belum beruntung ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah next. Kemarin 2018 berarti 2023 ya, 5 tahun sekali ya. Iya. Kalau Asian Games juga udah belum ya? Belum. SEA Games. Belum juga. Belum ya kayaknya ya sebelum ya. Tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah. Guys, kita sebelum lebih ngobrol lebih dalam dan lebih panjang lagi, kita lihat dulu nih cuplikan Inu waktu di mana nih, Inu? Di Grand Galaxy Park Mall. Di Bekasi ya. Ini udah mulai tampil nih Inu nih ya. Ayo lo masuk tren lo. Lo masuk tren. Let's go semua. Yo, oke deh, ayo ambil waktu lo. 3, 2, oke, Inu, terima kasih Inu. Ya, ini di Galaxy waktu tahun berapa ini? 2016 ya. 2016 ya. 2016. Oh, nih. Inu kan udah ke apa nih? Apa tuh tahapannya tadi tuh? Ada beginner, expert, pro. Ya. Sekarang udah di pro. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, apakah harus ikut kompetisi dulu atau kemampuan kita sendiri nih udah terlihat? Gimana tuh? Itu harus ikut kompetisi dulu. Ikut kompetisi dulu. Menang di beginner, taikin kelasnya gitu. Naik ke. Cuman ada enggak sekali kompetisi sih beginner. Misalkan ada beberapa event 1 tahun misalkan gitu tuh. Khusus misalkan, untuk beginner aja. Enggak, itu ada berbagai kelas, cuman pasti beginner udah selalu juara, terus juara bertahan itu beginner. Harus ditendang ke atas lagi gitu ya. Iya. Kadang ada yang komplain dari pesertanya, itu dari jurinya juga. Ini udah bukan di kelas beginner lagi nih gitu ya. Skillnya di atas rata-rata, naikin kelas. Waktu beginner tahun-tahun berapa tuh? Awal-awal aja mungkin. 2010-an. Naik ke expert? Expert itu 2011. Oh, cuman butuh 1 tahun? Iya, 2011. Itu pun langsung ikut event yang internasional itu di SeaWorld. Yang expert. Wow. Jadi waktu di beginner itu udah dapat berapa? Pakai piala apa hanya gimana medali? Gimana tuh? Piala. Medali piala ya. Udah diborong lah ya di beginner ya istilahnya ya. Beginner. Terus waktu di expert berapa tahun ke pro? Expert tuh dari tahun 2013-2014. 2013 sampai berarti hanya 2 tahun ya. Iya.
1 tahun juga sih sebenarnya kurang lebih ya. Sekarang udah khusus di pro. Itu pro. juga diprotes lagi gitu, main di expert gitu, sama. Iya, sama. Sempat bertahan jadi juara bertahan selama setahun itu. Iya. Gak ada yang ngalahin. Gak ada. Alhamdulillah ya. Itu dari 2012 sampai 2014 ya kalau gak salah itu diakui oleh Kemenpora itu King of the Year Flatland Expert juniornya Indonesia gitu. Kalau di seniornya itu kan yang diakui oleh Kemenpora itu Herwan Mari. Iya. Nah, makanya Banten itu megang. Wah, Banten lo Pandeglang guys. Nah, apa namanya tadi tuh mau nanya apa? Lupa. Ini apa? Untuk jadi mendapatkan sponsor nih. Nah, itu ada persyaratannya apa memang hasil pantauan aja gitu dari sponsor gitu gimana tuh? Ada yang hasil dari pantauan juga. Atau ada juga yang ngelamar? Ada juga yang ngelamar gitu. Cuman sponsor juga lihat dulu kan jam terbangnya udah sampai mana gitu kan. Iya. Sponsor yang terbesar nih, sebut aja nggak apa-apa mereknya. Yang rencana ataupun sebelum-sebelumnya sudah? 2015 sampai 2018. Disponsori itu oleh di Motley itu apa? 3 second. Satu manajemen sama 3 second. Manajemen 3 second ya? Iya. Bajunya 3 second terus dong. Cuman lebih ke Motley-nya. Ke Motley-nya ya. Motley. Setelah itu keluar dari Motley langsung ditarik sama Cosmic. Cosmic gak lama langsung sama yang sekarang sih. Apa Good nih? Luck dari apparel. Kalau dari topinya Caps Look, dari sepatunya Jarvis. Wih, berarti sponsor semua nih sekarang nih. Yang dipakai sponsor semua ya? Sponsor semua. Wah, alhamdulillah ya. Dan rencana nih, kalau jadi ya mau sama Red Bull. Insya Allah Ya, itu sama Red Bull. saya doain ya, mudah-mudahan. Amin. Punya tantangan tersendiri di Red Bull juga. Dia minta juaranya Asia gitu tuh. Red Bull minta jadi nomor 1 di Indonesia. Makanya itu tantangannya. Iya. Jadi kalau pengen masuk ke Red Bull atau disponsor oleh Red Bull itu enggak di Red Bull Indo. Itu ntar diajukan langsung ke Austria pusat. Jadi kalau di Red Bull Indo itu jadi Forbes Friends of Red Bullnya Indonesia. Jadi keluarganya Red Bull. Iya. Red Bull tahu nggak guys? Red Bull itu ya itu Kerak Ting Deng ya. Di situ kan beda ya? Beda. Kalau yang Indo kan Kerak Ting Deng, bukan? Beda. Kalau Red Bull. Saya tahunya itu doang. Maklum aja guys ya. Saya nggak ngerti ke situ ya. Makanya nanya ke Inu gitu tuh. Jadi Red Bull itu harus memasang target Inu itu harus se-Asia. Yang pro. Yang pro. Kira-kira lagi berusaha nih. Lagi berusaha dong, proses ya. Tapi kan artinya begini, prestasi ini kan sudah tadi dibilang ini, yang membanggakan tuh ketika jadi juara di levelan mana tuh? Di levelnya ya 2013 itu di Asia pertama kali kan maksudnya itu kan event Asia terus nggak di kelas beginner juga itu kan di expert gitu kan. pertama kali Asia turun itu. Di Asia ya Terus di posisi 10 besar juga di expert yang event internasional di Malaysia. Kemarin tuh di XG Malaysia itu peringkat 6 besar. Wah, masuknya. Udah 6 besar. Itu lawan-lawannya kalau udah begitu senior semua nggak sih? Iya. Usianya itu juga open. Kelasnya open tuh. Bebas. Umur. Yang udah 30, yang ada yang ya rata-rata tapi memang di usia ini. Enggak? Di usia ini ada banyak yang lebih itu juga. Yang lebih senior juga ya. Yang lebih senior. Oke, Inu. Nah, mau nanya juga nih. Sekarang tuh lagi isu rame sepeda nih ya. Ini kan di sepeda ya. Nah, sepeda sekarang lagi rame banget ya, terutama sepeda yang goeser gitu ya. Ada asumsi bakal kena pajak, bener nggak sih ya? Mudah-mudahan aja sih itu nggak benar. Karena masa harus kita mau sehat aja harus bayar. Oh iya. Ya kan? Mudah-mudahan cuma isu aja. Cuman isu aja sih ya. Tapi sempat nge-tweet kan, curhat ke tweet. Iya. Gila aja ya kalau memang benar. Aduh. Tapi kesini infonya nggak jadi ya. Nggak jadi katanya. Apa gara-gara Inu nge-tweet? Nggak juga sih. Oke, Inu. Di Pandeglang kan belum ada lah yang seperti ini gini. Tapi bibit-bibitnya ada nggak sih? Belum kelihatan sebetulnya. Kelihatan. Ya. Mengharapkan nggak ada? Berharap banget. Ya misalkan kalau
setelah Inu gitu nggak main lagi atau pensiun di BMX, siapa yang nerusin itu Iya, kan? betul. Seharusnya kita bikin kayak Ghost to School gitu, ngundang anak sekolah gitu kan. Sekarang apalagi BMX udah masuk olahraga berprestasi. Iya, betul. Harusnya kita Ghost to School kita bersosialisasi ke setiap sekolah gitu ya, mengenalkan cari juga. bibit-bibitnya gitu. Kepikiran nggak buat Inu untuk melakukan itu? Kepikiran banget. Karena di luar kota juga udah berjalan Ghost to School itu. Ada schoolingnya juga dia. Planningnya gimana nih rencananya? Apakah Inu akan show dulu gitu? Iya, show sih pasti. Ke sekolah-sekolah. Setiap sekolah itu karena kita sambil sosialisasi juga kan. Iya. Show juga. Sendirian aja apa ada yang ngedukung nih sementara ini? Mungkin kalau misalkan show kita ada beberapa leader juga ya Pandeglang ya. Iya. Terus dorongan juga harusnya dari pemerintah, apalagi sekarang isi Pandeglang sudah bergerak juga kan, sudah ada juga, jadi didorong sama isinya aja gitu. Kan waktu itu pengen dibikinin parkland Skateparknya. Skateparknya udah dibikinin kan? Bikinin. Cuman ya gitu lah. kurang representatif aja ya. Iya. Pengennya sih dibenerin lagi ya. Pengennya dibenerin lagi. Mudah-mudahan sih. Sebenarnya yang itu kan hanya finishing aja yang kurang tepat lah ya gitu ya. Iya, penempatan obstacle sih sebenarnya. Itu lahan udah bagus banget menurut ini tuh. Lahan udah luas banget lah. Jadi harapannya ke Pemda ya daripada membazir lah ya. Nah, iya gitu. Bisa dibenerin kan Dibenerin. ya. Sesuai dengan keinginan atlet-atlet freestyler lah gitu. Soalnya kita kan bakal bakal bermunculan nih kalau misalkan fasilitas ada. Dan sesuai dengan berstandar internasional juga gitu kan. Jadi intinya gitu ya Inu harapannya ya. Harapannya itu sih. Selain itu harapan Inu target tahun ini harusnya mungkin udah banyak keluar ya? Harusnya. Dari bulan April itu harusnya udah banyak event. Udah banyak event. Harusnya tuh ada event Asia juga bulan April tuh tanggal berapa kemarin tuh. Pokoknya bulan April itu di UNJ Asia. Oh, harusnya ikut itu. Iya, harusnya ikut. Karena ada si Covid. Si Covid nih. Bikin kacau. Aduh. Tapi akhirnya itu kalau yang virtual katanya. Virtual. Jadi gimana? Oh, kita bikinin video aja gitu. Enggak, ini bukan video kontes, ini secara live. Oh, pakai Zoom meeting gitu. Zoom meeting ya. Live juga di YouTube sih. Oh, live di YouTube juga. Rencana kapan yang kayak gitu? Besok. Oh, besok. Tanggal 4 ini. Wah. Tinggal apa ini? Turnamen apa ini? Nasional. Turnamen nasional. Diikuti oleh freestyler. Cuman 16 leader terbaik Indonesia yang dapat undangan. Hanya 16. Hanya 16. Dari sekian banyak. Ya. Yang pro aja itu. Yang hanya pro aja. Wow, nasional. Doain ya Inu ya supaya sukses dan mengharumkan Pandeglangnya. Itu harus juara target. Target dong. Target harus. juara ya. Tapi ada gambaran pesaingnya udah tahu? Udah. Iya, soalnya itu sering ketemu juga. Sering. Memang belum banyak sih ya, karena memang belum banyak sih ya. Tapi mereka juga ingin mengalahkan sama-sama ya, saling mengalahkan ya. Ya intinya itu sih sebenarnya ya. Oke deh Inu ya. Event demi event sudah berhasil, mudah-mudahan yang ini nih tanggal 4 nih. Tanggal 4 Agustus. Bulan ini. Oh, besok. Wah, kita berkesempatan nih, guys, bisa ngundang Inu nih. Ya, saya doain ya Inu ya. Amin. Lancar ya. Jangan lupa juga. Oh iya, Mama, Bapak mendukung selalu. Alhamdulillah mendukung ya. Iya, jangan support juga. Jangan lupa minta restu terus ya sama orang tua ya. Harus dong itu. Orang tua kan terbaik. Iya. Oke, Inu makasih banget nih ya udah mau datang di channel Aldi Awaludin ya. Sama-sama. Berbagi kisah ya. Ternyata memang guys, di Pandeglang ini ada bukan salah satu, memang satu ya. Belum ada lagi ya. Belum ada lagi. Ya, satu atlet yang belum ada lagi penerusnya nih yang bisa berkibar di nasional dan juga internasional bahkan. Aduh, saya bangga lah sama Inu ya. Mudah-mudahan sekali lagi selalu tetap mempertahankan prestasinya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya, dan yang besok juara. Semangat. Siap. Iya. Terima kasih ya Inu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke.